Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jemaah kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah di malam hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita masih seputar perang Tabuk, dan memang ini kisah yang panjang ya. Perang Tabuk ini termasuk salah satu kisah perang yang paling panjang dan paling syarat faidah pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil darinya. Dan alhamdulillah malam ini kita masuk ke bahagian yang ke-8 ya. Pertemuan yang ke-8, dan perangnya belum terjadi ya. Sudah pertemuan ke-8 tapi perangnya belum terjadi. Masih persiapan-persiapan ya. Baik. Di pertemuan pekan kemarin kita telah menjelaskan bagaimana respons dari kaum muslimin terhadap perintah Nabi SAW ketika beliau bersabda, man jahaza jaisul usyrah falahul jannah. Ya, barang siapa yang mempersiapkan bekal untuk pasukan penuh keprihatinan ini, maka aku jamin baginya surga. Sehingga berlombalah para sahabat yang kaya, yang menengah, bahkan yang fakir miskin juga berlomba-lomba ya menyedekahkan harta yang mereka miliki. Ada yang memberikan segenggam kurma, ada yang memberikan 3 butir kurma, dan yang semisalnya. Dan kita sudah ceritakan bagaimana sedekah unik dari seorang sahabat yang bernama Ulbah bin Ziyad. Dia bersedekah dengan apa? Kehormatan dirinya ya, dan dia memaafkan. Dia memaafkan setiap orang yang memandang rendah dirinya, meremehkan dirinya, dan dia sudah sedekahkan harga dirinya sebagai seorang muslim, dan ternyata sedekah dia adalah sedekah yang terbaik. Nah, malam ini kita akan bahas kelanjutannya, yaitu pembahagian orang-orang terkait perang Tabuk ini. Pembagian orang-orang terkait Tabuk, terkait perang Tabuk. Yang pertama, mereka-mereka yang siap berangkat dan diizinkan Nabi. Siapa mereka? Mereka orang-orang yang punya apa? Punya kendaraan perang, atau punya alat senjata perang, atau punya bekal perang, ya, yaitu bekal konsumsi. Mereka diizinkan Nabi untuk berangkat. Yang kedua, mereka yang pengen berangkat atau pengen berangkat jihad ya, akan tetapi qadarullah ya, awalnya tidak diizinkan Nabi. Awalnya tidak diizinkan Nabi sebab tidak punya bekal, tidak punya kendaraan, tidak punya senjata. Ya. Awalnya tidak diizinkan Nabi, namun karena sesuatu sebab akhirnya bisa berangkat. Contohnya Ulbah bin Ziyad. Namun karena suatu sebab
bisa berangkat. Ini contohnya Ulbah bin Ziyad. Yang ketiga, mereka yang pengen berangkat namun terhalang perkap ya. Jadi mereka sudah nego kepada Nabi, tolonglah Nabi, izinkan kami berangkat. Ya, kau punya senjata? Tidak. Punya kendaraan? Tidak. Punya bekal? Tidak. Wallahi, kata Nabi, nggak boleh. Mereka datang lagi yang kedua kali, nggak diizinkan Nabi. Mereka meminta bantuan kepada Abu Musa al-Asy'ari, tetap tidak boleh. Ya, ini kurang lebih ada 9 orang dari kalangan Ahlus Sufah. Ahlus Sufah itu orang-orang yang tidak punya tempat tinggal dan hanya tidur di emperan Masjid Nabawi atau di Masjid Nabawi ya. Tipe yang keempat, yaitu ingin berangkat namun telat. Jadi dia nggak ikut dari awal rombongan Nabi, dia nyusul. Jadi pasukan sudah berangkat, dia menyusul, namun telat dan menyusul. Siapa ini? Ini ada dua ya. Ada dua orang, yaitu nggak cukup ya. Ada dua orang, yaitu Umair bin Wahab, dan Abu Khaysamah. Ini nanti kita ceritakan ini. Khaysamah. Ya, mereka pengen berangkat, cuman karena apa ya? Ya, slow motion. Ya. Iya pora. Ya, jadi seperti apa namanya? Bimbang begitu, 50-50. Nah, namun akhirnya mereka menyusul dan taubat mereka langsung diterima. Ya, nanti kita ceritakan ini kisahnya. Kemudian yang kelima, ingin berangkat. Nah, tipenya sama dengan yang keempat ini, ya. Pengen berangkat, namun karena ya nyantai-nyantai, ya, terlalu santai, akhirnya ditinggal. Akhirnya tertinggal dan tidak menyusul. Ini ada 3 orang. Ini kisahnya panjang. Kisah 3 orang sahabat yang tertinggal dari perang Tabuk. Ya. Tiga orang itu adalah Murarah bin Rabi', kemudian Hilal bin Umayyah, lalu Ka'ab bin Malik. Nah, yang paling terkenal kisahnya Ka'ab bin Malik ini karena dia yang meriwayatkan hadisnya. Jadi yang tipe kelima ini pengen berangkat, namun karena kita kadang begini ya, sudah terbiasa melakukan sesuatu, kadang menyepelekan. Ya.
Kita setiap hari berangkat kerja, yang kita bawa selalu itu aja. Tas, dompet, HP, tablet, atau laptop. Tiap hari itu yang kita bawa. Karena selalu berulang. Istri udah ribut malam-malam. Mas, besok untuk ke kantor udah disiapkan. Pagi aja udah biasa kok, ya kan? Karena sudah terbiasa begitu. Itu yang terjadi dengan 3 sahabat ini. Mereka ini selalu ikut perang kecuali perang Badar. 3 orang ini selalu ikut perang kecuali perang Badar. Jadi mereka merasa udah biasa kok, nanti ngerti pasukan sudah berangkat. Nah, mereka tertinggal. Namun ketika mereka tertinggal, mereka nggak menyusul. Ini nanti 3 orang inilah yang akan diboikot oleh Nabi dan para sahabat selama 1 bulan. Ya, nggak diajak ngobrol, nggak boleh transaksi jual beli. Ya, bahkan tetangga-tetangganya Ka'ab bin Malik ini, termasuk sepupunya, ketika diajak ngobrol sama Ka'ab, bro, piye kabare? Ya. Buang muka. Jadi kata Ka'ab, waktu itu dunia terasa sempit sekali begini. Tapi nanti ini kita ceritakan ya kisah panjangnya. Bukan nanti, tapi pekan depan. Enggak, 2 pekan lagi ya. Karena pekan depan saya berangkat, izin ya. Kemudian yang ke-6, yaitu orang-orang yang ingin berangkat tapi ditugaskan Nabi di Madinah. Tapi diberi tugas. Ditugaskan Nabi untuk stay di Madinah. Untuk stay di kota Madinah. Siapa saja nih diantaranya? Yaitu Ali bin Abi Thalib. Wah, ini Ali malah gak ikut ini. Kemudian Muhammad bin Maslamah. Kemudian yang ketiga, seorang laki-laki buta, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, ini yang ke-6. Yang ke-7 di belakang apa ya? Nggak muat ini. Kurang gede. Besok beli berjejer begitu kan? Ada yang ke-7. Yang ke-7 adalah yang nggak mau berangkat dan cari-cari alasan. Ada yang alasannya apa? Ya Rasulullah, ini musim panas, belum saatnya kita jihad. Ya, apalagi jarak tempuhnya 800 km. Ini yang dilakukan oleh munafik Badui. Ada pula yang apa? Karena alibinya apa? Ya Rasulullah, saya ini laki-laki yang gampang kepincut dengan kembang deso. Nah, saya ini laki-laki yang gampang kepincut kepada wanita. Apalagi kalau nanti kita ke Tabuk berperang melawan Romawi, pas lewat cewek-cewek bule, rambut-rambut pirang, saya khawatir diri saya terfitnah syahwat wanita. Padahal dia sendiri terfitnah apa? Kemunafikan. Ya, nah itu yang ke-7, nggak bisa saya tuliskan. Saya ulangi, yang ke-7, yang nggak mau berangkat dan cari-cari alasan, yaitu mereka orang-orang munafik. Kita kisahkan yang mana dulu ya? Yang Ali bin Abi Thalib dulu lah. Perang Tabuk ini ya, Nabi bersama 30.000 pasukan. Wah, Masya Allah ya, ini jumlah yang sangat banyak. Kira-kira nih, kalau jumlah pasukan itu 30.000 orang dibandingkan dengan jumlah pasukan 300 orang,
lebih mudah kelihatan bolos nggak ikut, yang mana? Yang 30.000. Kenapa? Saking banyaknya. Sak tumplek gitu ya. Wah, ini banyak banget. Sehingga siapa yang nggak ikut di pasukan tersebut nggak kelihatan. Kelihatannya di mana? Di kota Madinah, karena nggak ikut, tertinggal kan begitu ya. Tapi kalau di tengah-tengah prajurit, siapa yang absen, siapa yang izin, siapa yang sakit, itu nggak kelihatan. Sehingga ini yang digunakan oleh orang-orang munafik. Nanti kan 30.000 orang, wes santai baik, ya, orang ketok mengko. Nah. Maka Nabi SAW mengamanahkan Abdullah bin Ummi Maktum untuk mengimami salat 5 waktu kaum muslimin, menggantikan Nabi SAW. Ya, jamaah sekalian, kenapa Nabi sering mengangkat Abdullah bin Ummi Maktum sebagai imam salat pengganti Nabi kalau Nabi safar? Ada yang tahu? Hadiahnya nanti saya doakan pas di Raudhah. Ya, insyaallah saya berangkat pekan depan ya. Izin saya libur 2 kali Senin ya, karena berangkat menemani jamaah. Ada yang tahu kenapa Nabi sering menjadikan Abdullah bin Ummi Maktum sebagai pengganti beliau imam salat ketika beliau safar? Sebagai balas budi, sebagai ungkapan terima kasih Nabi kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Sebab gara-gara Abdullah bin Ummi Maktum inilah asbabun nuzul surat Abasa wa Tawalla, yang di surat itu Nabi langsung ditegur oleh Allah. Jadi Nabi justru berterima kasih kepada orang yang menjadi sebab beliau ditegur oleh Allah. Gak kayak kita kan, gara-gara lu sih gua dia, ya, tapi tidak dengan Nabi SAW. Ya. Kemudian untuk urusan umat, perwakilan beliau di kota Madinah diserahkan kepada Muhammad bin Maslamah. Nah itu, pengen ikut tapi Nabi tugaskan stay di Madinah. Muhammad bin Maslamah. Sementara Ali bin Abi Thalib yang sudah ikut siap-siap, ya kan, zirahnya, baju perangnya sudah disiapkan, kemudian pedang dia sudah tajamkan, kemudian ontanya sudah dia keluarkan. Pas lagi packing, Nabi datang ke rumahnya Fatimah dan Ali kan, tak, assalamualaikum, waalaikumsalam. Rasulullah, silakan. Rasulullah melihat Ali bin Abi Thalib bersiap-siap gitu ya. Nabi tanya, ila ain ant? Kau mau kemana, wahai Ali? Maka Ali berkata, ya Rasulullah, sudah jelas, saya mau jihad ke Tabuk. Kata Nabi, la takhruj, engkau tidak berangkat. Limadha ya Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah? Saya punya tiga-tiganya. Bekal saya punya, senjata saya punya, alat kendaraan perang saya punya, skill juga saya punya. Kenapa saya malah nggak berangkat? Kata Nabi, engkau aku tugaskan untuk tinggal di kota Madinah, mengurus keluargaku, ya, istri-istriku. Engkau yang menjadi perwakilanku untuk mengurus mereka, serta mengurus putriku ini, istrimu. Ini titah dari Nabi. Ali, aduh gimana ya? Satu sisi Ali ingin mentaati perintah Nabi, di sisi yang lain panggilan jihad ini memanggil. Plus ditambah lagi fakta di lapangan, orang-orang yang tidak berangkat jihad, laki-laki yang tidak berangkat jihad, kemungkinan besar munafik. Dan Allah sindir di surat At-Taubah dalam banyak ayat. Nampak wajah Ali itu seperti tidak puas begitu ya. Maka Nabi katakan, stay, kamu di sini. Ya, urusi keluargaku, urusi putriku. Dah, itu aja tugas kamu. Ya sudah, karena ini titah dari Nabi, maka
Ali bin Abi Thalib melepas kembali apa? Baju zirrah, dilepas, senjata ditata lagi, ontanya diikat lagi. Nah. Maka Nabi kemudian berangkat menuju Tabuk. Namun baru sekitar perjalanan kurang lebih 8 km. Yaitu daerah namanya Jurf, ya, di arah utara. Ya, arah utara agak ke timur dari kota Madinah. Atas terus kanan gitu ya. 8 km dari kota Madinah, yaitu namanya daerah Jurf, Jurf. Ternyata Ali bin Abi Thalib menyusul mengejar rombongan Nabi SAW dengan ontanya. Apa sebab? Karena ternyata ketika Ali bin Abi Thalib ini ditinggal oleh Nabi di kota Madinah, orang-orang munafik nyebar gosip. Memang orang munafik ini paling suka apa? Nyebar gosip, hoax. Apa gosip yang mereka sebarkan? Mereka katakan apa? Rasulullah tidak mau mengajak Ali bin Abi Thalib karena bakal nyusahin, bakal jadi beban. Padahal kita tahu bersama ya, Ali bin Abi Thalib ini sanggup menggendong 100 prajurit sekaligus. Dalam arti bisa apa? Kemampuan Ali bin Abi Thalib setara dengan 100 prajurit. Bagaimana mungkin seorang laki-laki yang kemampuannya setara dengan 100 orang laki-laki kok dikatakan apa? Beban. Maka Ali nggak tahan dengan gosip ini. Dia ambil lagi baju zirahnya, dia ambil pedangnya, dia naiki ontanya, dikejar Nabi SAW. Lalu kaum muslimin melihatkan suara apa dari belakang, suara gluduk, debu-debu berterbangan. Begitu dekat mereka berteriak, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, itu Ali bin Abi Thalib." Apa yang nyusul? Maka setelah berjumpa dengan Nabi SAW, Ali cerita, "Ya Rasulullah, saya digosipin jadi beban keluarga, jadi beban umat, jadi beban prajurit, makanya saya ditinggal. Saya nggak terima itu, saya milih berangkat aja." Kata Nabi SAW, "Kadzabu." Orang-orang munafik itu pendusta. Ya, orang munafik itu pendusta. Wahai Ali bin Abi Thalib, kembalilah engkau ke kota Madinah. Tidakkah engkau ridha? Ya, kata Nabi, tidakkah engkau ridha kedudukanmu bagiku sebagaimana kedudukannya Harun di sisi Nabi Musa? Ya. Tidakkah engkau ridha kalau kedudukanmu itu bagiku sebagaimana kedudukannya Harun bagi Nabi Musa? Nah, mendengar kabar gembira dari Nabi ini, maka Ali menjawab, "Raditu ya Rasulullah, raditu." Saya ridho. Ya. Kalau saya engkau umpamakan seperti kedudukannya Harun bagi Musa, maka aku ridho. Farji'i, aku akan pulang. Aku kembali ke kota Madinah. Nah, jamaah sekalian, dari ucapan Nabi ketika Nabi berkata, "Tidakkah kau ridha kalau kedudukanmu bagiku sebagaimana kedudukan Harun bagi Musa?" Kisah ini dijadikan dalil oleh orang-orang Syiah Rafidah, Syiah Alawiyin, ya, yang mana mereka ngibul dan membual dengan berkata, dari ucapan Nabi ini maka sudah jelas Ali bin Abi Thalib lebih pantas menjadi khalifah pengganti Nabi setelah Nabi wafat. Alasan mereka apa ini? Tuh, kata Rasulullah aja, Ali itu kedudukannya seperti Harun bagi Nabi Musa. Maka seharusnya begitu Nabi wafat, yang jadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman. Sehingga dari sini orang-orang Syiah Rafidah mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman dan mayoritas para sahabat. Kecuali sedikit. Bagaimana kita membantahnya? Bagaimana kita
mematahkan argumen konyol dari orang-orang Syiah ini. Ada setidaknya 4 poin yang bisa kita utarakan untuk mematahkan argumen mereka. Argumen yang pertama, kalau memang kalian jadikan dalil ini sebagai pijakan kalian bahwa Ali yang menggantikan Rasulullah seharusnya dengan alasan kisah ini, maka kita jawab yang pertama, setelah Nabi Musa wafat, ternyata Harun tidak menggantikan posisinya Nabi Musa di tengah-tengah Bani Israel. Ya. Jadi begitu Nabi Musa wafat, enggak kemudian Nabi Harun berkata kepada kaumnya, umat Nabi Musa sekalian, sahabat Nabi Musa sekalian, saya dapat titah dari Nabi Musa untuk menggantikan posisinya bagi kalian. Nyata-nyatanya enggak. Begitu Nabi Musa wafat, ya Harun dengan urusannya sendiri, dengan umatnya sendiri, enggak ngerecoki umat Nabi Musa. Bahkan ketika Nabi Musa alaihissalam berangkat ke bukit Tur Sina wa Turi Sinin selama kurang lebih 42 hari untuk menerima wahyu dari Allah Azza wa Jalla, Nabi Musa katakan kepada Harun urus dulu Bani Israel ini sementara aku tidak ada, nanti suruh mereka nyusul bersama dirimu. Nabi Musa tidak katakan engkau urus Bani Israel, engkaulah penggantiku bila aku telah tiada. Gak ada. Ini argumen yang pertama. Argumen yang kedua, ketika Nabi meninggalkan Ali bin Abi Thalib di Madinah, bukan dalam rangka untuk merendahkan Ali bin Abi Thalib, sebagaimana Musa ketika meninggalkan Harun bersama Bani Israel, bukan untuk merendahkan derajatnya Nabi Harun, tidak. Justru ketika Nabi Muhammad SAW meninggalkan Ali bin Abi Thalib di kota Madinah untuk memuliakan Ali. Apa mulianya? Mengurus keluarga Rasulullah SAW. Adakah pekerjaan yang lebih mulia daripada ini? Gak ada. Lalu yang ketiga, kalau memang Ali bin Abi Thalib dikatakan sebagai pengganti Nabi SAW, tentu Nabi sudah menunjuk dari awal. Misalnya ketika Nabi sakit begitu ya, lalu memanggil sahabat-sahabatnya yang senior-senior, sini dulu, sahabat-sahabatnya, lalu keluarga-keluarga, istri-istri dikumpulkan semua. Aku titahkan kepada kalian, nanti kalau aku wafat, penggantiku adalah Ali bin Abi Thalib. Ada nggak kisahnya seperti itu? Nggak ada. Baik kisah yang langsung Nabi berucap atau yang tersirat, yang tersurat maupun yang tersirat, nggak ada. Justru yang tersirat adalah Nabi menyebut Abu Bakar. Apa dalilnya? Ketika Nabi menyebutkan 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga, Nabi katakan yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, yang keempat Ali. Ini seolah-olah menjadi sinyal dalam tanda kutip dari Nabi SAW setelah beliau wafat, ya ini penggantinya. Lagian kalau memang Nabi ingin mengangkat Ali sebagai pengganti beliau, harusnya untuk mengurusi kota Madinah, Nabi nggak menyuruh Muhammad bin Maslamah. Nabi akan menyuruh Ali, saya mau pergi untuk urusan umat di kota Madinah ini, kamu yang beresin. Tidak. Justru Nabi mengangkat siapa? Muhammad bin Maslamah. Ini menunjukkan lagi-lagi memang bukan Ali pengganti Nabi. Dan yang terakhir, ya, selama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan menjadi khalifah kaum muslimin, gak pernah sekalipun terucap dari lisan Ali bin Abi Thalib sebuah kalimat apa? Ya Abu Bakar, ente ini ngambil jabatan gua aja, sadar diri dong.
Aneh nih yang ditunjuk Nabi dulu menyuruh keluarga beliau sebelum perang Tabuk. Atau di zaman Umar, udah cukup aneh diserobot sama Abu Bakar, ente jangan juga ikut-ikutan nyerobot aneh. Enggak. Demikian pula Utsman bin Affan enggak pernah. Bahkan Ali bin Abi Thalib menjadi laki-laki terdepan untuk membela Abu Bakar, Utsman dan Umar bin Khattab. Ya. Bahkan saat Nabi wafat pun ketika para sahabat kebingungan, siapa yang harus kita pilih untuk menjabat pimpinan tertinggi kaum muslimin? Mereka mengusulkan 6 nama, satu pun tidak ada nama Ali bin Abi Thalib. Tidak ada. Ya, maka ini bisa kita gunakan argumen untuk mematahkan kekonyolan orang-orang Syiah Rafidhah. Nah, ini kisahnya Ali bin Abi Thalib. Kemudian kisah yang kedua yaitu kisahnya Abu Khaythamah. Kisahnya Abu Khaythamah. Kisah ini diceritakan oleh Abu Khaythamah sendiri. Kisah ini diceritakan oleh Abu Khaythamah sendiri. Ia bercerita, ketika Nabi SAW sudah safar menuju Tabuk, kurang lebih 4 sampai 5 hari perjalanan, maaf ya. Ini sudah 5 hari perjalanan ini. Berarti jarak yang ditempuh sudah berapa kilo? Anggaplah 1 hari 40 kilo atau 50 kilo. Berarti kalau 5 hari 250, terlalu cepat ini ya, boleh 50 kilo ya. 25 lah. Sehari 25 kilo jalan kaki, karena ini 30.000 orang ya, banyak. Sehari 25 kilo, berarti kalau sudah 5 hari 125 km atau 150 km kurang lebih. Jadi Nabi sudah jauh nih bersama rombongan. Nah, one day, suatu hari, Abu Khaythamah berkata, suatu hari aku sedang duduk-duduk di kebunku, ya, di kebun kurma miliknya Abu Khaythamah. Dia sedang duduk-duduk, ya, sedang menikmati tiupan-tiupan angin. Kemudian di situ kedua istrinya itu sedang menyiram tanam-tanaman sampai selesai, ya kan. Kemudian ada pendopo di tengah kebun, ya, itu sudah dibersihkan oleh istrinya. Kemudian makanan dan minuman sudah ditata untuk menjamu sang suami. Dia sedang duduk bersantai bersandar di sebuah batang pohon kurma. Tiba-tiba dia teringat dengan Nabi dan kaum muslimin yang sudah berangkat. Baru teringat dia. Lalu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ad-dhahi war-rihi wal-harri. Sungguh sekarang ini kondisinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedang ditimpa panas, angin yang kencang, dan kepedihan serta keletihan selama perjalanan. Wa Abu Khaythamah fi zilla barid. Sementara si Abu Khaythamah ini duduk-duduk bersender di pohon menikmati tiupan angin yang sepoi-sepoi. Wa ta'ami mahiyan. Makanan sudah dihidangkan. Wa imra'ati hasna. Istri-istri yang cantik. Dia hendak membandingkan kondisi yang sedang dia alami dibandingkan dengan kondisi Rasulullah saat ini. Ya, saat ini Rasulullah sedang kelaparan, keletihan, kecapean, kena panas, kena angin badai dan macam-macam. Sementara Abu Khaythamah ini berarti dia sedang menceramahi dirinya sendiri. Sementara
Abu Khaisamah enak-enakan, kena angin sepoi-sepoi, makanan enak, istri yang cakep-cakep. Ya, kita lanjutkan nanti setelah azan ya. Abu Khaisamah berkata apa? Enak banget ini Abu Khaisamah, ya kan? Duduk nyantai-nyantai, ditiup angin sepoi-sepoi, makan yang enak, istri yang cakep-cakep, fi malihi muqim, dan dia sedang menikmati hartanya. Ma hadza bin nasaf. Ini kondisi yang gak adil. Ini kondisi yang tidak masuk di akal. Bagaimana mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercepek-capek, berletih-letih, sementara aku di sini nyantai-nyantai. Summa qala, lalu dia berkata, wallahi, demi Allah, la adkhulu arisha wahidati minkuma hatta alhaqqa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, dia berkata kepada istrinya, aku tidak akan masuk ke pendopo ini yang sudah kalian bersihkan dan kalian hidangkan makanan ini sebelum aku penuhi haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyusul beliau. Fahai ali zadan, maka istriku, tolong segera siapkan bekal untukku jihad ke Tabuk menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fafa'alata, maka istrinya melakukannya. Jadi istri nggak kemudian, aduh mas tanggung, wes tau pasukan udah berangkat, wes apa-apa, nang kene bae lah. Hah? Nah wes baca nang kene ngopo ya toh? Iki dino panas banget kok. Wis rasa kaelo. Ana sing tinggal kok ora apa-apa. Tidak dengan istrinya Abu Khaisamah. Mendengar perintah sang suami ini, istrinya langsung fast respon, siap 86. Diambil apa namanya? Kuda milik Abu Khaisamah, pedang dan tombaknya dia ambil, bekal disiapkan. Ini mas, berangkatlah engkau melakukan tugas negara. Nah, thumma qadama nadih fartahalah. Maka kemudian dia tegak berdiri, ya, kemudian naik ke ontanya lalu menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah perjalanan, wa qad kana adraka Abu Khaisamah Umar bin Wahab. Nah, ini yang saya tuliskan di sini. Di tengah jalan Abu Khaisamah kepetuk Umar bin Wahab. Kepetuk Umar bin Wahab Al-Jumahi. Yang mana Umar bin Wahab ini juga yaqtulubu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga sama-sama sedang mengikuti jejak Nabi untuk ikut berangkat. Jadi dua orang ini sama-sama apa? Telat, delay pesawatnya. Nah, dua orang ini. Maka Abu Khaisamah berkata, innali dzabban, wahai Umar bin Wahab, aku ini berdosa banget. Dosa banget aku ini. Kenapa? Karena aku ketinggalan dari rombongan Nabi dan kaum muslimin.
Fala 'alaika an takhalafa 'anni. Jangan kau ikuti aku. Dalam arti jangan sampai menyesal kayak aku. Maka Umar berkata, lah sama, iyangnya pada. Ya, saya juga sama, saya juga mau. Oh alah, yo wes, yuk mangkat bareng, ayo. Hatta idza dana, maka kedua laki-laki ini kemudian bergerak cepat menyusul Nabi dan akhirnya kesusul. Akhirnya nyusul. Ya. Qalan nas, maka para prajurit dari kejauhan yang melihat ada dua orang penunggang kuda yang sedang bergerak cepat, mereka berkata, hadza raqibun ala tariq muqbil. Wahai Rasulullah, siapa tuh? Dua orang penunggang kuda sedang bergerak cepat menyusul kita. Apakah mata-mata musuh atau siapa? Atau ada rombongan yang tertinggal? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun Aba Khaythamah. Maka Nabi berkata, menurutku itu kayaknya Abu Khaythamah. Dilihat dari apa? Kuda yang ditunggangi, dari postur badannya. Ini kayaknya Abu Khaythamah. Padahal waktu itu Rasulullah berada di tengah-tengah pasukan. Sementara pasukan yang paling belakang nggak bisa melihat. Ini menunjukkan mata Nabi sangat tajam. Ya, menurutku itu Abu Khaythamah. Faqalu ya Rasulullah huwa wallahi Abu Khaythamah. Begitu Abu Khaythamah dekat, barulah sahabat, oh iya Rasulullah, itu Abu Khaythamah. Maka kemudian Abu Khaythamah cepat-cepat turun dari kudanya, lalu memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menangis. Sambil menangis dia berkata, ya Rasulullah, hampir saja dunia telah menjatuhkanku. Hampir saja kebunku, istriku, hartaku, makanan-makananku menjatuhkanku, melalaikanku dari kampung akhir. Hampir aja wahai Nabi. Maka kata Nabi, aula laka ya Abu Khaythamah. Kata Nabi, betul Abu Khaythamah, kau hampir saja binasa sebagaimana binasanya orang-orang munafik. Maka Nabi kemudian mendoakan keberkahan untuk Abu Khaythamah, keberkahan keluarganya. Kata Nabi apa? Barakallahu fi ahlika wa fi nafsika wa fi malika wa fi ahlika. Masya Allah ya. Semoga Allah memberkahi apa? Dirimu, hartamu dan keluargamu. Ya. Nah, ini kisahnya Abu Khaythamah. Kita akhiri sampai di sini pertemuan kita. Insyaallah di kisah berikutnya itu kisahnya Ka'ab bin Malik dan prajurit yang berangkat ke Tabuk. Insyaallah kita 2 pekan lagi baru bisa bertemu. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.